Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di part yang keempat nih teman-teman, dari pembukaan catur mematikan yang dimainkan oleh Grandmaster dunia, dan tentunya dengan kombinasi yang sangat indah. Partai pertama ini putih dipegang oleh Sandor Barta dan hitam dipegang oleh Gyula Kleger di Hungaria pada tahun 1979. Dimulai dari D4, G6, C4, gajah G7 dan dibalas dengan kuda C3. Varian pembukaan ini memang agak jarang dimainkan oleh para Grandmaster teman-teman. Banyak yang menyebut dari varian ini atau pembukaan ini disebut dengan Roberts Defense, dengan mirip pembukaan atau pertahanan Indian Defense. Dibalas dengan C5 oleh hitam dan di sini D5, D6, E4 dan dilanjutkan kuda F6. Gajah D3, hitam langsung rokade. Kuda ke-2, E6 dan pion kali pion. Pion kali pion, rokade dari putih. Kuda C6, dibalas dengan gajah G5, H6. Gajah langsung kali kuda, dipukul oleh gajah. Dilanjutkan dengan menteri D2, persiapan mengincar. Pion di H6, raja G7. Benteng D1, menteri E7, gajah B1 dan kuda ke D4. Untuk menghalangi tekanan pion di D6, makanya dihalangi oleh kuda. Kuda B5 mengajak pertukaran sekaligus ada tekanan di pion D6. E5 dibalas. Kuda C3 melihat celah untuk masuk di D5. Gajah di sini G5 dibalas dengan menteri D3 dan benteng F3. Perhatikan teman-teman. Benteng F3 ini tentu langkah yang sedikit memaksa. Dan ini mustahil untuk ditolak. Karena belum ada langkah serangan yang berarti bagi hitam. Namun hitam sudah membuang benteng di F3. Kalau menteri di sini lari, tentu menjadi kurang bagus karena akan ditekan terus hingga akhir. Langkah partai di sini dari putih menerima tawaran itu. Ternyata hanya mendudukkan gajah ke F4 tujuan daripada hitam. Mengorbankan satu benteng untuk mendapatkan posisi itu. Dibalas dengan langkah kuda langsung ke D5 sekaligus mengancam dua sisi, yaitu menteri sekaligus gajah gelap dari hitam. Dan di sini lagi-lagi dari hitam mengorbankan perwiranya dengan memukul pion H2. Cek. Di posisi ini teman-teman memang belum kelihatan sama sekali. Perhatikan langkah daripada hitam, sudah dua perwira dibuang tapi belum ada langkah kemungkinan checkmate. Kalaupun ada langkah kemungkinan tersebut tentu sangat jauh. Dan kombinasi dilakukan dengan sangat matang dan sangat brilian tentunya untuk hitam. Kalau di posisi ini tidak dimakan, mungkin agak mustahil. Kenapa tidak dimakan? Gajah diberikan begitu. Misalnya dia lari ke G2, maka tentu akan diserang terus. Kalau dia baru memukul sekarang, maka menjadi sedikit terlambat. Karena setelah langkah ini akan datang G1 dan gajah ke H3, memblok langkah sekaligus ancaman. Checkmate. Kalau dia F4, maka di sini cek terlebih dahulu. Pilihannya adalah ditutup dengan menteri, dan setelah G3, kuda di sini cek G2, dan dipastikan menteri hilang. Kembali ke posisi. Di saat gajah cek, yang mana belum kelihatan langkah dari mana kombinasi dan seterusnya, kita melihat pun tidak ada kelihatan yang kemungkinan bisa memenangkan partai dari hitam. Akhirnya dari putih menerima tawaran itu. Cek H4, G1 dan gajah ke H3. F4 seperti yang dimaksud tadi adalah G4. Di sini memang tawarannya adalah menteri teman-teman harus hilang dari putih. Karena kalau tidak checkmate. G3 kuda cek. H2 dipukul menteri, dipukul oleh pion dan di sini gajah kali benteng. Ternyata langsung unggul permainan dari hitam.
Walaupun di sini kalah jumlah dari perwira, namun di sisi lain dia unggul dari kualitas. Dipukul oleh benteng H5, F5, benteng H8, kuda ke7, H4, dan dibalas dengan langkah kuda kali pion, H3 cek, G1, dan dibalas dengan benteng K1 cek. Memang langkah yang sangat brutal dari hitam nih teman-teman. Namun ternyata di posisi ini dari putih langsung merebahkan raja. Kenapa? Secara perwira unggul kok bisa merebahkan raja di posisi? Karena kemanapun langkah daripada putih adalah checkmate tawaran. Kalau misalnya dia memukul, tentu dipastikan mate. H3 cek, G1 dan checkmate. Kalau langkah kemungkinan yang kedua, dia menghindar dengan G2, maka datang H3 cek, F3 satu-satunya, G2 cek, E2, dan di sini promosi menteri yang mustahil untuk dilanjutkan. Makanya di posisi benteng H1 dari putih langsung merupakan raja. Luar biasa kombinasi dari hitam ini, teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang kedua ini, teman-teman, putih dipegang oleh Vasilios Kontronias dan hitam dipegang oleh Sergei Etrugin di Europe Individual tahun 2009. Dimulai dari E4, C5, kuda F3. Pembukaan Sisilia dimulai. E6, D4, dan pion kali pion. Kuda kali pion, A6. Dibalas dengan kuda C3, D6, gajah ke-3, B5, G4, dan gajah ke B7. Langsung dengan target diagonal benteng yang dia satu. Gajah G2, kuda D7, G5. Langkah yang tidak biasa tentunya dari pembukaan Sisilia, posisi G5 ini, teman-teman. Namun sering dimainkan oleh Mekeltal varian ini. Kuda G7 dan dibalas dengan rokade. B4 dengan mengancam kuda K4. D5 dibalas dengan langkah F4. Betul-betul ingin dibuka bebas, sebebas-bebasnya di lajur sayap raja nih, teman-teman. Karena di sisi lain perwira dari hitam masih belum ada yang menyerang atau masih di baris 8. Menteri ke-5 langsung mengancam kuda. Dibalas dengan C3. Pion kali pion, dan di sini pion kali pion sekaligus mengancam menteri. Menteri kali pion, F5. Dibalas dengan langkah kuda D5 dengan mengancam gajah gelap dari putih. Di sini diabaikan dengan pion kali pion, teman-teman. Melihat langkah yang belum memungkinkan ada ancaman, hitam akhirnya mengambil gajah gelap dari putih, sekaligus mengancam menteri. Namun diabaikan oleh putih dengan tetap memukul F7 cek, dan di sini raja ke-8. Datang di sini benteng tali pion F7, teman-teman. Perhatikan, teman-teman. Di posisi ini, dari putih masih mengabaikan ancaman terhadap menterinya. Kenapa dia kok berani meninggalkan menteri hanya dengan pion F7 tersebut? Ternyata kalau dia memukul menteri adalah checkmate kuda E6. Luar biasa, teman. Kembali ke posisi di saat benteng kali pion F7, gajah D5 menghentikan langkah kemungkinan kuda. Dibalas dengan langkah A3, sama-sama terancam saat ini menteri, teman. Dan di sini menteri menghindar ke A5. Sementara ancaman tetap menteri tersebut dari kuda. Menteri B3 malah diberikan terhadap gajah. Lagi-lagi di sini langkah sedikit aneh. Bagaimana kalau dipukul? Langkah partai di sini gajah ke D6, teman-teman. Pertanyaannya, kalau dipukul menteri ini apa konsekuensi yang dilakukan oleh putih, teman-teman? Atau yang harus ditanggung oleh hitam? Ternyata kalau dia memukul menteri, maka datang kuda cek. Yang mana di sini
menteri sama-sama kena, tapi tujuan daripada putih bukan itu, teman. Adalah checkmate. Di sini langkah raja wajib bergerak, dan setelah dia setuju, maka datang promosi, double check sekaligus. Karena raja tidak bisa mengambil menteri, terjaga oleh kuda. Sementara benteng juga tidak bisa ngambil, karena di sini ada cek double dari benteng juga. Dan kalau dia memukul kuda, maka datang langkah checkmate ke D6. Dan ini checkmate. Luar biasa kombinasi daripada putih ini. Kembali ke posisi di saat menteri B3. Langkah partai di sini gajah ke D6. Langkah yang betul-betul indah kombinasinya nih, teman-teman. Dilanjutkan dengan menteri di sini kali kuda dan menteri kali kuda, dibalas dengan langkah benteng cek E6 yang bersifat memaksa tentunya. Dibalas dengan gajah kali kuda, dan di sini menteri cek yang memaksa harus ditutup karena raja tidak bisa lari. C7, dan di sini lagi-lagi dipukul dengan ancaman cek kembali, teman. Langkah partai D4 cek. H1 dibalas dengan E5 mengajak pertukaran. Ditolak dengan menteri H3. Dibalas dengan benteng B8. Benteng di sini F1. Tentu ancamannya adalah cek. Di sini gajah ke D6 untuk menjaga langkah tersebut. Dan satu langkah dari ini, akhirnya dari hitam menyerah. Mana yang membuat langkah hitam menyerah itu adalah langkah sederhana pion G6. Setelah pion didorong ke G6 itu, dari hitam langsung merupakan raja. Di sini ada dua kemungkinan saja langkah terbaik dari hitam. Namun pertanyaannya, kenapa menyerah? Jika dipukul pion ini, maka konsekuensi cek. D7, dan di sini datang lagi cek. Wajib dipukul, promosi sekaligus checkmate. Kemungkinan yang kedua, teman-teman, kalau di sini pion H6, maka datang benteng C1 dengan ancaman checkmate juga. Gajah misalnya menutup langkah tersebut, akan didorong pion. Kalau tidak bergeser, akan hilang satu gajah ini. Kalau dia bergeser, maka datang langkah cek, dipukul dan checkmate. Luar biasa langkah dari putih. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang ketiga nih, teman-teman, putih dipegang oleh Anthony Miles dan hitam dipegang oleh Gyula Sak. Anthony Miles adalah salah satu grandmaster yang selevel secara permainan dengan Michael Tal. Suka dia kombi-kombi, teman-teman. Namun saat ini dia menghadapi grandmaster juga yang suka kombi-kombi, teman-teman. Dimulai dari kuda F3, kuda F6, C4, G6, kuda C3, gajah G7, E4, dan D6. King Indian Defense dimulai di partai ini. E4, rokade dari hitam. Gajah ke-2, E5, putih rokade. Kuda C6, D5. Kuda ke-7, dan dibalas dengan kuda G1. Kuda D7, persiapan untuk F5. Gajah ke D2, dan di sini langsung F5. Benteng C1, kuda F6, dibalas dengan F3. F4, memblok langkah gajah gelap daripada putih. Kuda D3. G5, C5. Kuda G6, pion kali pion. Pion kali pion dan kuda ke B5. Dengan maksud untuk mendudukkan salah satu perwiranya di petak C7. Benteng di sini F7 menghalangi langkah itu. Menteri C2 dan dibalas dengan kuda G8. 4, H5 dibalas dengan kuda F2, gajah ke F8. Petak F7 ini yang diduduki benteng menjadi tempat strategis kemungkinan dari putih memaksa masuk ke C7, teman-teman. H3 dibalas dan di sini benteng G7.
Di posisi ini langkah dari putih teman-teman mencoba melakukan kombinasi kecil dengan memukul pion A7, dan ini juga bersifat menjebak karena jika dipukul oleh hitam maka datang langkah seperti ini. Dipukul menjadi unggul posisi dari hitam teman-teman. Walaupun di sini kuda C7 akan mengurung, namun benteng C1 menjadi sedikit kalang kabut langkah hitam teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda di sini yang diberikan atau kombi kecil dilakukan oleh putih, langkah dari hitam gajah ke D7 menolak tawaran itu teman. Dibalas dengan kuda ke B5 lagi dan kuda ke H4. Menteri B3, Raja H8, A5. Karena tidak semudah yang dibayangkan teman-teman, menjatuhkan permainan dari Anthony Miles tidak semudah yang dipikirkan. Namun di sini lawannya juga keras teman-teman. G4 dibalas dengan pion kali pion, pion kali pion, pion kali pion, dan di sini kuda ke F6. Menyusul dengan serangan pion tersebut. Kuda C7 dengan mengancam benteng. Kuda di sini kali pion, membiarkan benteng di A8 diambil tentunya. Dipukul oleh gajah dan dipukul oleh gajah. Dipukul oleh kuda, dipukul oleh benteng. Dan di sini ternyata dari putih masih ragu teman-teman atas memakan atau pukulan benteng yang di A8. Dia menjaga terlebih dahulu dengan benteng F2. Ternyata dia takut diserang juga teman-teman. Menteri G5 malah ditinggalkan benteng tersebut oleh Viola Sak. Luar biasa teman-teman. Dengan tujuannya adalah G2 yang memaksa checkmate. Menteri di sini ke H3 memang langkah satu-satunya teman-teman. Benteng G3 memaksa harus turun menteri ini. Dan di sini menteri turun ke H1 karena kalau dia ke H2 tentu menjadi sasaran target kuda teman-teman. Benteng C8 dengan mengancam balik kuda karena dari tadi dikasih tidak mau teman-teman. Akhirnya dia mengancam. Gajah ke E1 dibalas dengan gajah ke H6. Dan di sini A6. Pion kali pion, benteng ke C6. Dibalas dengan benteng G8. Ada 3 susun, bahkan 4 kalau dicampur kuda teman-teman, untuk menuju G2. Luar biasa langkah serangannya. Namun tetap diabaikan oleh putih dengan benteng kali pion karena mungkin dihitung masih belum ada apa-apanya. Dia lupa kalau ada langkah kombi, yaitu dengan dorongan pion F3. Dan ini sudah masuk ke fase serba salah teman-teman. Langkah partai di sini adalah benteng memukul pion A6. Dia mengabaikan langkah tersebut. Kalau di sini, bagaimana gajah ke D2 dengan langsung mengancam menteri? Maka datang langkah cek, tetap dilakukan. Dipukul, maka dipaksa di sini. Setelah dipukul, ini tetap cek. Persiapan gajah itu hilang. F1 hilang gajah. Menjadi unggul perwira sekaligus ada ancaman checkmate. Kembali ke posisi di saat F3. Langkah partai di sini. Benteng ternyata mengabaikan dengan memukul pion A6. Langkah ini sebenarnya di luar dugaan dari hitam. Dikiranya memaksa pertukaran yang sangat dahsyat, ternyata dia mengambil pion. Langsung datang benteng kali pion cek, dipukul, menteri cek. Dibalas dengan gajah F2, benteng cek. Menteri di sini langsung memukul. Dibalas dengan langkah pion kali menteri. Di posisi ini dari putih langsung menyerah. Langkah terbaik di sini hanya memukul menteri. Kalau dia memukul memukul gajah benteng tersebut, maka dengan senang hati menteri yang memukul. Kenapa menyerah di posisi ini? Kalau dia memukul menteri, teman-teman, maka datang cek yang memaksa raja harus bergeser kemanapun dia bergeser. Dan ini hanya satu-satunya.
maka datang langkah promosi menteri sekaligus ancaman checkmate. Makanya di posisi pion kali menteri ini langsung menyerah dari putih. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang keempat nih teman-teman, putih dipegang oleh Jos Smetan dan hitam dipegang oleh Garcia Gonzalez di Malaga pada tahun 1976. Dimulai dari 4 C5, kuda F3, E6, D4, pion kali pion, kuda kali pion. Pembukaan Sisilia dimulai di partai ini. Kuda C6 mengajak bertukaran, C3, D6, gajah ke3, dan dibalas dengan kuda F6. Gajah C4, gajah ke7, menteri ke2. Dari putih sudah mengosongkan jalur dari kanan dan kiri teman-teman. A6 dibalas dan di sini rokade panjang dari putih. Menteri C7, gajah B3, hitam rokade. Dibalas dengan G4 dan kuda langsung kali pion. Dipukul oleh benteng B5 dan di sini G5. Setelah diancam kuda ini ke D7, benteng G1, kuda C5, E5. Perhatikan teman-teman, di langkah ini membuka jalur dan sekilas pion ini diberikan begitu saja. Namun ternyata kalau dia pion, maka datang benteng ke4 dengan target H7. Kalau dia G6, maka datang langkah kuda diambil sekaligus mengajak bertukaran. Dipukul kuda ke4, ancaman cek yang memaksa gajah ke7 lagi. Tetap dicek E6. Gajah di sini mengambil, dipukul oleh pion dan menteri D8. Analisa yang sangat jauh dan ini dipastikan mati. Menteri akan datang ke H5. Percuma pion diambil, ancaman tetap checkmate. Kalau dia ke E8 mencoba memberi ruang untuk raja, maka di sini cek F8 dan checkmate. Kembali ke posisi. Sejauh ini kalkulasi daripada putih teman-teman. Memberikan pion bukan tanpa alasan, tapi dengan kalkulasi yang sangat jauh, panjang, dan mengarah ke mati. Dibalas dengan G6 oleh hitam, karena ada kemungkinan langkah seperti itu diantisipasi terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan benteng tetap ke4. Gajah di sini ke B7. Dibalas dengan benteng G3. Dan dilanjutkan raja G7. Persiapan untuk mobilisasi atau benteng akan digeser ke H8. Gajah di sini ke D4. D5 dibalas dengan gajah di sini kali pion. Tentu di sini bukan langkah cuma-cuma, teman. Bertujuan untuk membuka diagonal gajah gelap. Makanya dikorbankan perwira. Dibalas dengan gajah kali gajah, dipukul oleh kuda. Ancaman sekarang menteri, dan ini bersifat memaksa. Kalau tidak, dia harus kehilangan perwira atau tekanan menjadi-jadi, teman-teman. Akhirnya diambil tawaran itu dan didorong cek yang memaksa di sini harus bergeser raja atau paling tidak ditutup dengan pion. Namun pilihannya sangat sulit. Langkah partai hitam menjawab dengan F6. Menteri ke H5. Perhatikan, menteri kali ini diberikan begitu saja atas pion, teman-teman. Pengorbanan yang sangat luar biasa dari putih. Apakah kalau dipukul menteri ini juga ancaman checkmate? Iya, ternyata teman. Kalau dipukul, maka datang cek terlebih dahulu, dan ini double check. Pilihannya dia harus bergeser. Dan setelah dia ke H8, maka datang F7 cek. Tidak bisa dilindungi, teman-teman. Kalaupun dia lindungi dengan menteri, tetap dimakan. Dilindungi dengan gajah, tetap checkmate. Luar biasa. Kembali ke posisi di saat menteri ke H5 diberikan terhadap pion. Langkah partai kuda D3 cek.
dia mencoba mengalihkan perhatian, sekaligus ingin mempertahankan kemungkinan checkmate-nya. B1 di sini baru diterima, padahal sama saja teman-teman. Datang langkah double check, dan di sini tetap sesuai dengan analisa tadi, raja ke H8. Maka datang langkah pion di sini memukul sekaligus cek, dan di sini bedanya. Sekarang cek dengan sekaligus mengancam benteng. Kuda di sini menutup, promosi menteri sekaligus cek. Dipukul oleh benteng. Benteng di sini kali pion sekaligus ancaman kuda tersebut 2 kali. Dia harus kehilangan menteri atau checkmate. Masih dilanjutkan dengan benteng kali pion. Ancaman juga checkmate di sini. Dan ternyata dari hitam tidak mau menunggu lama. Dia tidak memilih untuk memukul kuda. Dia memilih memukul benteng. Akhirnya dari hitam menyerah. Kenapa menyerah? Karena gajah akan kembali lagi ke situ. Kalau tidak, dia menggeser kuda, maka datang kembali langkah tersebut. Di sisi lain ada ancaman cek. Jika di sini langkah terbaik, misalnya kuda ke C6, akan datang benteng G5, dan ini juga ancaman checkmate. H6 terbaik, di sini datang langkah dengan ancaman pion, dan setelah H7 maka gajah G3. Ternyata di sini ada ancaman checkmate juga, teman-teman. Dipukul misalnya benteng, tentu di sini cek terlebih dahulu, dan setelah G7 maka di sini 1 lawan 2 perwira. Ini pun langkah terbaik, tetap seperti ini hasilnya. Makanya dari hitam di saat posisi gajah kali benteng langsung menyerah, walaupun menteri di sini, teman-teman, karena struktur bangunan sudah tidak memungkinkan untuk menang. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai yang terakhir, teman-teman, putih dipegang oleh Alexander Ilyin dan hitam dipegang oleh Arvid Kubel di Leningrad Championship pada tahun 1925. Dimulai dari E4, E5, dan kuda F3, kuda C6, gajah langsung ke B5, gajah C5. Pembukaan Ruy Lopez dimulai. C3, menteri ke F6, putih langsung rokade. Dibalas dengan kuda ke E7, D3, H6, dan gajah ke E3. Mengajak pertukaran ditolak dengan gajah ke B6. D4 langsung rokade dari hitam. Dibalas dengan gajah kali kuda, dipukul oleh kuda. D5 dan dibalas dengan kuda kembali ke E7. Di sini gajah kali gajah, dipukul oleh pion A, dan di sini D6 dari putih, teman-teman, mengajak pertukaran dan seterusnya untuk menyederhanakan permainan, dan tujuan pion ini untuk membukukan perwira dari hitam agar gajah terang dari hitam tidak berkembang, teman-teman. Tetap diterima oleh hitam. Dibalas dengan kuda ke A3, D5, pion kali pion, D6. Dibalas dengan kuda ke D2, menteri G6, kuda C4 dengan ancaman pion, gajah ke H3. Ancamannya adalah checkmate. Di sini, teman-teman, tidak didorong pion tersebut atau menteri naik, melainkan kuda ke E3 sudah cukup menjawab. Benteng di sini ke C8, B1, E4, dan raja ke H1. Gajah ke F5 dibalas dengan kuda ke C4, benteng ke E8, dan di sini kuda langsung kali pion sekaligus mengancam benteng. Benteng A5, kuda C4, dan benteng C5. B4, benteng C7.
Menteri B3, B5, dan kuda K5. Dari kedua pemain sama-sama mengatur tempo ritme dengan bagaimana melancarkan serangan berikutnya bisa sama-sama menguntungkan. Gajah D7 masih belum ada selah di antara kedua pemain tersebut, teman-teman. C4, F5. Pion di sini, kali pion dipukul oleh gajah. Benteng C1 mengajak pertukaran. Diterima dipukul oleh benteng F4. Kuda C2 dan di sini kuda F5. Kuda C6, gajah D3. Semakin mendesak dari jalur perwira dan pertahanan semakin kacau dari putih, teman-teman, dengan desakan perwira tersebut. Kuda di sini G1 berniat untuk mengambil gajah terang dari hitam. Diabaikan dengan kuda K4. Jika dia mengambil gajah tersebut, maka ancaman adalah checkmate. B5, E3. Perhatikan, teman-teman. Di sini tawarannya adalah gajah terang dari hitam. Diambil oleh menteri atau dengan kuda. Apa yang terjadi jika diambil dengan menteri atau dengan kuda, teman-teman? Di posisi. Ternyata jika dengan menteri, teman-teman, di posisi ini, maka akan ditinggalkan. Sekaligus ada ancaman, cek. Kalau kali menteri terlebih dahulu bagaimana? Maka di sini akan datang cek. Dan ini wajib dipukul. Dan ini checkmate. Kembali ke posisi di saat langkah E3 yang meninggalkan. Kalau dia mukul dengan kuda, apa yang terjadi? Maka tentu checkmate. Kembali lagi ke posisi di saat E3 nih, teman-teman. Langkah partai. Pion kali pion. Dan di sini benteng kali pion. Detik-detik dari putih menyerah, teman-teman. Tawarannya adalah kuda ini akan diambil dan langkah kuda terbatas. Kalau di sini kuda ke D4, apa yang terjadi? Atau paling tidak bagaimana pion G2 dengan ancaman checkmate tersebut bisa dipertahankan. Langkah partai di sini menteri ke B2, teman. Kalau misalnya kuda ke D4, maka datang langkah seperti ini. Dan kemanapun dia tetap checkmate. Kemungkinan lain kalau kuda di sini ke E7 dengan ancaman 2 kali sekak ster, maka di sini akan kembali dipukul. Cuma kembali ke posisi di saat benteng di sini kali pion, menteri B2 langkah partai dari putih. Gajah langsung ke C2. Dan ini lagi-lagi teka-teki yang agak sedikit membingungkan, teman-teman. Kenapa teka-teki ini sedikit membingungkan? Karena tawarannya ini sepertinya hancur berantakan dari hitam, teman-teman. Namun ternyata di posisi ini dari putih menyerah. Hanya dengan langkah sederhana, gajah C2, putih menyerah. Seperti tidak masuk akal. Baik, kita akan analisa kenapa dia menyerah di posisi. Kalau di posisi ini dipukul dengan kuda gajah tersebut, maka tentu adalah checkmate. Oke. Kenapa dia menyerah di posisi ini? Kalau di posisi ini dipukul dengan menteri, apa yang terjadi? Maka di sini akan datang langkah cek yang memaksa pertukaran benteng. Dan ini wajib dipukul. Kalau dipukul dengan benteng, maka datang menteri kali menteri. Menjadi 2 perwira tetap ada ancaman checkmate. G1 terbaik, F3 yang memaksa juga harus checkmate juga pada akhirnya. Dipukul kuda di sini dengan ancaman checkmate. G2 terbaik, B1 cek. B1 dan tetap checkmate. Luar biasa. Makanya kemungkinan tersebut di posisi ini tetap kalah dari putih. Makanya langsung menyerah. Pertanyaannya kalau dipukul dengan benteng, kan tadi dipukul dengan menteri dan kuda sudah. Kalau dipukul dengan benteng, apa yang terjadi? Jika dengan benteng, maka langsung checkmate, teman-teman. Luar biasa kombinasi dari hitam ini. Semoga bermanfaat.
Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.